Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Memperkenalkan, nama saya Rizpugi, MJ514, Manajemen Resiko, PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini memaparkan tentang analisa manajemen resiko kejahatan cyber pada perlindungan dana nasabah dan perbankan. Latar belakang dan fokus masalah. Di era ekonomi digital, kejahatan cyber telah bertransformasi dari sekadar gangguan bisnis teknis menjadi resiko operasional utama yang mengancam stabilitas perbankan. Presentasi ini bertujuan untuk membedah strategi manajemen risiko dalam melindungi dana nasabah melalui pendekatan studi kasus dan data empiris terkini. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga data empiris pola kejahatan cyber, mulai dari kategori, frekuensi relatif, dan deskripsi kejadian serta dampaknya. Latar belakang ditulisnya makalah ini yaitu digitalisasi perbankan lebih masif, meningkatkan resiko kejahatan cyber yang kompleks, dinamis dan terorganisir, yang kini menjadi resiko operasional fatal bagi infrastruktur perbankan. Fokus masalahnya yaitu efektivitas proses risk mapping terhadap ancaman cyber terbaru, penerapan metodologi analisis dan pengukuran risiko kuantitatif untuk memprediksi kerugian, integritas teori manajemen risiko dengan praktek mitigasi di lapangan. Pendekatan penelitian studi kasus. 1. Pendekatan adalah serangan ransom pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023 menyebabkan kelumpuhan sistem berhari-hari dan mengancam data jutaan nasabah. Social engineering, maraknya undangan pernikahan digital melalui file.apk di WhatsApp, yaitu pencurian kredensial OTP atau PIN, kebocoran data di forum gelap, jual beli data pribadi seperti NIK, saldo untuk akses penipuan lanjut seperti kredensial stuffing. Landasan teori dan manajemen risiko yaitu klasifikasi dan identifikasi sesi 1-4, pengendalian dan analisa sesi 5-7, integrasi resiko perbankan sesi 9-12, dan metode probabilitas yaitu klasikal, analisis teknis celah keamanan sistem, frekuensi relatif berdasarkan data historis serangan data OJK BSSN, subjektif yaitu penilaian ahli terhadap ancaman baru AI dan deepfake. Hasil penelitian dan pembahasan saya sertakan tabel ancaman cyber perbankan dan nasabah periode 2024-2025. Hasil penelitian dan pembahasan di sini adalah nomor 1, saya soroti dinamika dan tipologi ancaman cyber terkini. Pergeseran modus, yaitu kejahatan telah berevolusi dari serangan acak menjadi AI driven attack. Penggunaan deepfake dan machine learning memungkinkan pelaku memasukkan identitas secara presisi. Analisis data empiris yaitu phishing, social engineering memiliki frekuensi tertinggi karena mengeksploitasi titik terlemah keamanan yaitu manusia. Ransom dan malware memiliki dampak keparahan tertinggi karena dapat melumpuhkan seluruh sistem perbankan nasional. Sumber resiko yaitu kebocoran data di dark web menjadi bahan bakar utama bagi pelaku untuk melakukan penipuan yang sangat personal dan meyakinkan. Kedua yaitu strategi pemetaan dan pengukuran risiko. Identifikasi dan mapping, itu bank menggunakan risk register untuk memisahkan risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Metodologi pengukuran sesuai teori 3 dan 4. Kualitatif, menilai risiko reputasi dan potensi hilangnya kepercayaan nasabah yang bisa memicu penarikan dana massal. Kuantitatif yaitu menghitung expected loss, kerugian finansial, biaya pemulihan sistem serta potensi denda dari regulator OJK. Ketiga adalah kepatuhan standar, evaluasi SOP, keamanan berdasarkan ISO 27001 dan regulasi POJK nomor 11 tahun 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko.
Identifikasi akar permasalahan sini adalah faktor manusia, rendahnya literasi digital nasabah dan risiko kelalaian internal. Faktor teknologi, penggunaan sistem lama, legacy system tanpa pembaruan, dan luasnya permukaan serangan akibat interkoneksi dengan pihak ketiga. Faktor eksternal, ekosistem dark web yang menyediakan alat peretasan murah dan evolusi ancaman global yang anonim. Faktor regulasi, yaitu tantangan penegakan hukum lintas negara dan kendala yurisdiksi. Keempat, strategi mitigasi dan pengendalian risiko. Analisis probabilitas, yaitu menggunakan metode frekuensi relatif dan subjektif untuk menentukan skala prioritas risk register. Keberhasilan perlindungan dana nasabah bergantung pada sinergi antara teknologi yang kuat, regulasi yang ketat, dan kesadaran pengguna. Terakhir yaitu penerapan 4 pilar respon risiko. 1. Risk reduction, risk avoidance, risk transfer, dan risk acceptance. Untuk risk reduction yaitu penguatan infrastruktur IT dan edukasi berkelanjutan bagi nasabah. Risk avoidance yaitu penutupan akses atau fitur yang terdeteksi memiliki celah keamanan kritis melalui penetrasi testing. Risk transfer yaitu penggunaan asuransi cyber untuk memindahkan beban finansial akibat serangan yang besar. Yang terakhir, risk acceptance yaitu penerimaan risiko yang berada di bawah ambang batas toleransi setelah mitigasi dilakukan. Kesimpulan, intisari hasil analisa manajemen risiko yaitu 1. Transformasi ancaman kejahatan cyber telah bergeser dari serangan teknis sederhana menjadi serangan hybrid, yaitu AI dan psikologi yang menempatkan manusia sebagai titik terlemah. Efektivitas matrik risiko yaitu pemetaan risiko melalui risk register berhasil mengidentifikasi bahwa phishing memiliki frekuensi tinggi sementara ransomware memiliki dampak finansial dan reputasi yang fatal. Ketiga adalah strategi mitigasi, penggabungan antara penguatan teknologi dan strategi finansial terbukti efektif dalam menekan residual risk ke level yang dapat diterima. Kepercayaan nasabah, perlindungan dana bukan hanya soal keamanan uang, tetapi soal menjaga stabilitas, likuiditas, dan reputasi jangka panjang institusi perbankan. Saran bagi perbankan: 1. Mengadopsi teknologi AI untuk mendeteksi anomali transaksi secara real time. 2. Melakukan penetrasi testing atau uji peretasan secara berkala dan audit internal untuk mencegah insider fraud. Bagi regulator, memperketat standarisasi keamanan cyber POJK 11 tahun 2022 bagi bank digital dan bank bermodal kecil. Yang kedua yaitu membangun ekosistem berbagi data ancaman threat intelligence antar bank. Bagi nasabah atau masyarakat, 1. Meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap file.apk atau tautan tidak dikenal. Mengaktifkan fitur keamanan ganda atau multifaktor pada setiap aplikasi perbankan. Pada kesempatan presentasi ini, saya mencoba untuk melihat daftar pustaka. Untuk melengkapinya adalah dari 1. Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2024, Laporan Lanskap Keamanan Cyber Indonesia. Terus yang kedua adalah Jurnal Ekonomi dan Manajemen Cyber oleh Indra dan Saputra D, dengan judul Analisis Mitigasi Risiko Kejahatan Cyber pada Perbankan Digital Indonesia. Lalu International Organization for Standardization ISO 3100/2018 Risk Management dan Guideline, International Organization for Standardization 2022, Otoritas Jasa Keuangan yaitu tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum Jakarta (OJK). Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024, Laporan Profil Resiko Perbankan Triwulan tahun 2024 Jakarta, dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Laporan Tren Resiko Cyber di Sektor Jasa Keuangan
dan juga tantangan dan strategi mitigasi risiko operasional oleh Setiawan R dan Rahman Syah tahun 2025 dengan judul Digitalisasi Perbankan dan Ancaman Keamanan Cyber. Terakhir adalah Universitas Cyber Asia, modul materi perkuliahan MJ14 Manajemen Risiko 1-12. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.